Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah ekonomi kelembagaan akan mempresentasikan materi tentang hak kepemilikan. Pengertian hak kepemilikan atau property rights. Properti dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu yang di dalamnya terkandung makna hak untuk atau paling tidak mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Karena properti merupakan hak yang harus ditegakkan atau dihormati oleh pihak lain. Maka properti merupakan institusi, lembaga, aturan main yang dalam penegakannya memerlukan badan atau lembaga yang berwenang menjamin tegaknya hak-hak tersebut. Property rights atau hak kepemilikan atau sesuatu mengandung pengertian hak untuk mengakses, memanfaatkan, mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagaimana atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Kedua yaitu teori property right. Yang pertama ada Furobon atau Wright 2000 melacak teori kepemilik dan bermuara pada dua teori, yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial. Teori kepemilikan individu merupakan penopang utama doktrin hak-hak alamiah atau natural right dari ekonomi klasik yang mengarah pada lahirnya private property right atau individualistis. Sedangkan teori kepemilikan sosial mendorong lahirnya common property atau state property yang dianut secara ekstrim oleh negara-negara sosialis. Yang kedua ada Koporavo dan Levin 1992 menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai property right. Menurutnya, aliran positif menganggap hak-hak kepemilikan lahir melalui sistem politik. Sistem politik atau kekuasaan mendesain hak kepemilikan dan menegakkannya melalui pengadilan hukum. Kedua, aliran alamiah yang mengatakan bahwa hak kepemilikan melekat pada seseorang sejak lahir. Kelahiran individu disertai dengan kelahiran atas hak-haknya yang tidak bisa dipisahkan, ditegakkan atau tidak melalui proses pengadilan hukum. Hak bawaan lahir sejatinya harus ada. Dia Hendeng mengidentifikasi karakteristik berjelas sebagai berikut: eksklusivitas, pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu, dan pembiayaan penekanan secara eksklusif, yaitu ketangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut. Transferability, seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara sukarela melalui jual beli, sewa, hibah, dan lain-lain. Enforceability, hak kepemilikan bisa ditegakkan, dihormati, dan dijamin pada praktek pemasaran pembebasan pihak lain. Menurut Hana, private property yaitu suatu kepemilikan oleh swasta di mana hak akses, pemanfaatan, pengelolaan, dan lain-lain yang melekat dengan barang atau komoditas tersebut sepenuhnya menjadi hak swasta. Swasta di sini bisa bersifat perorangan atau badan hukum. Private property adalah kepemilikan oleh negara di mana hak akses, pemanfaatan, dan pengelolaan dikendalikan oleh negara. Negara pula yang berhak mentransfer hak atas barang atau komoditas tersebut kepada pihak lain. Private property adalah kepemilikan kolektif di mana hak akses, pemanfaatan, dan pengelolaan menjadi milik bersama dari sekelompok orang yang sudah terdefinisi secara jenis, misalnya anggota kelompok, koperasi, atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada urgensi property rights dalam efisiensi alokasi sumber daya ekonomi atau economic resources. Jukahana 1995 menggunakan istilah tipe kepemilikan. Bromley 1991 menyebutnya rezim pengelolaan kepemilikan. Menurutnya ada 4 rezim kepemilikan, yaitu yang pertama rezim kepemilikan individu atau pribadi, yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu di mana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga
aturan berkenan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Yang kedua, rezim kepemilikan bersama atau common property regime, yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu di mana hak, kewajiban, dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, rezim kepemilikan oleh negara. Hak kepemilikan dan aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya. Dan yang terakhir ada rezim akses terbuka, di mana tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Urgensi property rights dalam efisiensi alokasi sumber daya ekonomi atau economy resources, yaitu internalisasi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi eksternalitas. Pada intinya, internalisasi merupakan upaya memasukkan biaya eksternal yang diakibatkan oleh suatu kegiatan produksi maupun konsumsi menjadi sebuah keputusan yang utuh dan menyatu dengan kegiatan produksi maupun konsumsi tersebut. Kedua pendekatan di atas didasarkan atas asumsi bahwa pasar tidak dapat berjalan. Eksternalitas berada di luar mekanisme pasar, sedangkan pendekatan ketiga yaitu melalui pemberian property right kepada pihak yang dirugikan. Jika pihak yang dirugikan diberikan hak, katakanlah hak untuk mendapatkan lingkungan bersih, di mana hak tersebut dapat diklaim atau ditegakkan, maka ia dapat menjual hak tersebut kepada pihak penghasilan eksternal negatif. Kemudian itulah presentasi kami mengenai hak kepemilikan atau property rights. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.